150 tahun. Masih dalam rangka memperingati 150 tahun kereta api Jakarta Bogor. Setelah di video pertama komunitas jelajah budaya menjelajahi stasiun Manggarai hingga stasiun Kalibata, kali ini komunitas jelajah budaya mengunjungi stasiun Citayam. Salah satu bangunan stasiun yang dikunjungi adalah bekas rumah dinas pegawai kereta api. Pada stasiun ini masih terlihat tegal dan struktur bangunan yang masih asli dan dipertahankan dengan fungsi baru, yaitu sebagai ruang publik. Di masa lalu, stasiun Citayam termasuk stasiun awal yang dibangun pada masa perkereta apian swasta NIS antara Batavia Buitenzorg. Setelah melihat dan dijelaskan mengenai sejarah bangunannya, kemudian para penjelajah melanjutkan perjalanan ke stasiun Bogor. Perjalanan ditempuh sekitar 15 menit. Stasiun Bogor merupakan stasiun akhir untuk perjalanan komuter lain. Kami semua peserta pun turun untuk menjelajahi bangunan stasiun dari tahun 1881 ini. Stasiun Bogor merupakan stasiun akhir serta jalur paling selatan yang dibangun oleh perusahaan kereta api swasta NIS yang dioperasikan sejak 31 Januari 1873. Kemudian pada tahun 1913 jalurnya dibeli oleh perusahaan kereta api negara Staatspoorwegen. Sejak dibelinya jalur Batavia Buitenzorg, selanjutnya dilakukan penataan seluruh jaringan kereta api yang berada di sekitar Batavia. Selama berkunjung di stasiun Bogor, kami melihat ruang VIP di mana pada masa lalu ruangan ini digunakan untuk para petinggi Hindia Belanda, termasuk Gubernur Jenderal. Ruangan ini masih asli loh, belum banyak perubahan kecuali tambahan furnitur seperti meja dan kursi. Oh iya, di ruangan ini juga ada prasasti David Marshall, yang merupakan orang yang berjasa pada pembangunan kereta api di Jawa. Setelah itu, peserta melihat foto-foto lama yang terpasang di area stasiun ini. Kemudian para penjelajah budaya menuju ke lantai atas untuk melihat sebuah ruangan dari lantai kayu yang masih mempertahankan keasliannya. Tangga kayu yang memutar menjadi daya tarik tersendiri bagi para penjelajah budaya. Setelah dijelaskan cukup lama dan sebagian peserta mendokumentasikan bangunannya, perjalanan dilanjutkan keluar bangunan. Kami semua menuju ke pintu masuk utama bangunan untuk berfoto bersama dan diteruskan ke perjalanan ke Polresta Bogor.
Sesampainya kami di Polresta Bogor, dan inilah bangunan yang digunakan untuk peresmian jalur kereta api Batavia Buitezau pada 31 Januari 1873 atau 150 tahun yang lalu. Awalnya bangunan ini merupakan Hotel du Chemin de Fer atau dapat diartikan sebagai hotel jalur besi atau hotel kereta api. Kenapa dinamakan demikian? Hal ini disebabkan hotel ini persis di sebelah selatan stasiun Bogor. Dan saat itu, para pelancong yang menggunakan transportasi kereta api sering menggunakan hotel ini untuk beristirahat. Pada abad ke-20, hotel ini diambil alih oleh perusahaan kereta api negara Staatssporwegen. Saat ini, bangunan cagar budaya tersebut menjadi kantor Polresta Bogor. Puas menjelajah di Polresta Bogor, perjalanan kami lanjutkan dengan menyusuri jalan kecil. Sesampainya kami di gardu hubung paling akhir, gardu penyeimbang atau gardu hubung substation, seperti ini tersebar di sepanjang jalur kereta api Jakarta Bogor. Perhatikan logo tertulis ESS pada bangunan gardu yang merupakan singkatan dari Elektrische Staatssporwegen atau ESS. Dulunya ESS bertugas untuk mengelola KRL di Batavia, atau saat ini seperti KCI, Kereta Komuter Indonesia. Gardu kecil ini berfungsi untuk memperkecil tegangan yang disalurkan oleh gardu induk serta menyalurkannya ke kabel listrik aliran atas. Selain itu, gardu penyeimbang juga dapat memutus aliran LEA apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal kebakaran. Perjalanan kami akhirnya di sini, dan nantikan perjalanan seru lainnya bersama komunitas Jelajah Budaya. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.